Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada kesempatan kali ini saya Yoga Aditya akan menyajikan proposal tentang studi kelayakan bisnis, yaitu dengan produk tote bag dengan merek Gustoko. Yang pertama yaitu ikhtisar. Studi kelayakan bisnis yang dilakukan mencakup semua aspek manajemen. Dalam hal ini, studi kelayakan bisnis menerangkan usaha yang akan dijalankan yaitu layak untuk dilanjutkan. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu latar belakang. Di sekitar kita, bahkan di seluruh Indonesia saat ini, limbah sampah adalah permasalahan yang sangat sulit diatasi. Bahkan ada limbah sampah yang sangat sulit terurai. Limbah sampah tersebut adalah limbah plastik. Limbah plastik ini tercatat menurut data statistik persampahan domestik Indonesia. Jenis sampah plastik yang menduduki urutan kedua terbesar sebesar 5,4 juta ton per tahun atau 14% dari total produk sampah yang ada di Indonesia. Maka dari itu kami membuat produk yang dapat mengurai melonjaknya limbah sampah, yaitu tote bag atau kantong tas berjalan yang terbuat dari bahan kain, bahkan lebih besar dan juga bahannya lebih kuat daripada kantong plastik. Selain itu, dengan adanya pembuatan produk ini, kami juga mengkampanyekan yaitu Go Green. Selanjutnya yang ketiga yaitu aspek hukum. Dari hasil analisis dan pertimbangan bahwa badan usaha yang akan digunakan adalah usaha perseorangan. Pemilihan badan usaha perseorangan dipilih karena kondisi usaha masih dalam merintis usaha. Berikut struktur organisasi, mulai dari yang teratas itu CEO, kemudian di bawahnya ada direktur utama, di bawahnya lagi ada bagian keuangan, kemudian ada bagian perpajakan, kemudian ada bagian yang terpenting yaitu operasional produksi dan supply chain. Di samping itu juga ada bagian pemasaran dan sumber daya manusia. Di bagian yang hampir sama dengan direktur utama yaitu tambahan, yaitu pengawasan berupa audit internal. Merek dagang yang kami gunakan sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian berikut adalah sertifikat merek kami. Yang pertama nama produk usaha, nama produk yaitu Gustoko. Kemudian jenis produk tote bag atau tas kain. Kemudian nomor pendaftaran merek itu ID M 000941137. Kemudian yang selanjutnya yang keempat yaitu aspek lingkungan. Lokasi usaha berada di Jalan Saunggaling nomor 9 RT 5 RW 6 Desa Pekuncen, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Lingkungan operasional usaha yang ada tersebut akan mempengaruhi masyarakat sekitar yang ada di lokasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini terfokus pada area lingkungan terdekat. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu aspek pasar dan pemasaran menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan atau strength, tote bag simple dan mudah dibawa. Kemudian bahan yang kuat, desain yang menarik, harga yang terjangkau. Kemudian kelemahan atau weakness, pengalaman bisnis yang minim. Kemudian pembuatan tote bag cukup rumit karena memakai dua bahan yang berbeda. Selanjutnya peluang atau opportunity, upaya untuk mendukung program
konservasi lingkungan dan potensi pasar yang cukup besar. Kemudian ancaman atau threat, pembajakan dari produsen lain yang memiliki modal dan jaringan yang lebih luas. Kemudian belum diminatinya produk pengganti kantong plastik. Selanjutnya, teknik pemasaran yang kami lakukan yaitu yang pertama, melakukan segmentasi pasar agar barang yang dikeluarkan sesuai dengan target pasar. Kemudian, pendekatan kepada influencer untuk mendapatkan konsumen yang lebih banyak dan luas. Selanjutnya, promosi online menggunakan medsos dan menggunakan barangnya kemana-mana agar ternotis dengan barang apa yang kami pakai. Sosial media yang digunakan adalah Instagram dan WhatsApp. Untuk sementara ini, dua ini yang paling efektif. Kemudian mempromosikan langsung di tempat lokasi usaha agar mendapatkan konsumen yang berada di wilayah kami, sehingga memudahkan dalam bertransaksi. Potensi pasar akan produk tote bag yang ditujukan kepada mahasiswa atau pelajar serta kalangan yang pemuda berusia 18 tahun sampai 30 tahun dengan promosi yang memanfaatkan media sosial dan berbagai keunggulan yang ditawarkan. Berikut metrik analisis kelayakan pemasaran mulai dari SDM dengan skor 4, teknologi 2, kemudian peralatan 2, pemasaran 3 ya, distribusi 2, promosi ada 4 dan pangsa pasar ada 3. Jadi dari total angka ini bisa kita lihat interval ya. Interval yang kami dapat yaitu 0,4 dengan perhitungan metrik dapat dilihat mulai dari 1,00 ini intervalnya 0,4. Kemudian selanjutnya di sini adalah kelayakan usaha dari jumlah semua item dijumlahkan kita mendapatkan angka 20. Kemudian item yang dinilai sebanyak 7 item. Jadi rumusnya 20 dibagi 7. Kita mendapatkan angka 2,86. Berdasarkan hasil yang diperoleh besar 2,86, maka dari sisi pemasaran dikatakan layak karena masuk pada rank 2,61 sampai 3,00 di dalam interval di slide sebelumnya. Kemudian selanjutnya analisis persaingan. Tahap analisis persaingan ini menggunakan matrik persaingan dengan cara memberi skala penilaian yaitu 1 sampai 5. Semakin bagus maka semakin tinggi skornya. Bisa kita lihat tabel berikut. Yang terbesar adalah online shop dengan kekuatan relatif sebesar 17. Berdasarkan tabel matrik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa online shop menduduki peringkat teratas untuk kekuatan kompetisinya, mengalahkan pasar dan toko sebesar 13 dan 16. Kemudian selanjutnya yang keenam yaitu aspek teknis dan teknologi. Yang pertama, lokasi bisnis. Lokasi usaha berada di Jalan Saunggaling, nomor 9 RT 5 RW 6, Desa Pekunjan, Kecamatan Pekunjan, Kabupaten Banyumas. Besarnya produksi tote bag yang dilakukan sebanyak 25 pieces per hari. Di samping itu, menimbun produk sebagai stok juga dilakukan agar tidak terjadi kekurangan stok barang. Kemudian dengan menggunakan distributor sebagai sarana penjualan, maka untuk pendistribusian barang bisa memakai kendaraan bermotor roda 2 atau sepeda motor. Kemudian selanjutnya yang ketujuh yaitu aspek sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia, kebutuhan tenaga kerja sebagai berikut. Yang dapat kita lihat di tabel mulai dari direktur utama, bagian keuangan, kemudian bagian pajak, kemudian bagian yang terpenting yaitu operasional produksi dan supply chain. Di
Di samping itu juga ada bagian pemasaran dan sumber daya manusia itu sendiri. Kemudian sebagai tambahan untuk pengawasan yaitu internal audit. Kemudian kompensasi untuk pekerja. Kompensasi untuk tenaga kerja disesuaikan dengan beban kerja dan jabatannya. Kompensasi yang diberikan kepada tenaga kerja ini berdasarkan peraturan pemerintah tentang ketenagakerjaan dengan memperhatikan upah minimum regional atau UMR yang berlaku di daerah tempat usaha. Kemudian ada juga keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. K3 merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan produktivitas kerja. Kemudian yang selanjutnya yang ke-8 yaitu aspek keuangan. Yang pertama, analisis kelayakan dengan payback periode atau PP. Dari tabel berikut bisa kita lihat yang pertama aliran kas masuk mulai dari initial investment. Yang pertama kita minus 70 juta, kemudian estimasi tahun ke-1 itu masih minus. Kemudian mulai positif di tahun kedua. Bisa kita lihat di sini 10 juta positif angkanya, sampai ke bawah sampai ke tahun kelima juga insya Allah positif. Kemudian kumulatif aliran kas mulai dari yang pertama sampai proses tahun keempat minus, tetapi di tahun kelima, proses tahun kelima ini positif, angkanya positif. Jadi untuk investasi pertama memang pengeluaran cukup besar untuk pengembalian investasi atau keuntungan kita menunggu sekitar 2 tahun. Kemudian selanjutnya analisis kelayakan dengan menggunakan NPV dengan tingkat suku bunga 10%. Kita lihat di tabel untuk aliran kas masuk mulai dari initial investment atau investasi awal kita minus Kemudian tahun ke-1 juga masih minus. Tetapi di tahun kedua ini mulai positif insya Allah. Untuk kedepannya sampai tahun kelima dan seterusnya itu angkanya positif. Selanjutnya di NPV sebesar Rp8.264.649. Selanjutnya analisis kelayakan dengan profitability index atau indeks keuntungan dengan tingkat suku bunga yang sama yaitu 10%. Bisa kita lihat di tabel masih dengan angka yang sama. Investasi awal masih minus, kemudian tahun ke-1 masih minus, tetapi di tahun kedua sudah menunjukkan angka yang positif sampai tahun kelima dan seterusnya. Kemudian diperoleh profitabilitas proses sebesar Rp78.264.649 dan profitabilitas outlier sebesar Rp70 juta dengan indeks profitabilitas sebesar 1,12. Kemudian selanjutnya analisis kelayakan dengan internal rate of return atau IRR. Masih dengan tingkat suku bunga yang sama sebesar 10%. Di dalam aliran kas masuk masih sama. Di initial investment masih minus, kemudian tahun ke-1 masih minus juga. Tetapi di tahun kedua sudah mulai positif angkanya.
aliran kas masuknya sampai ke tahun kelima, dan insya Allah untuk tahun-tahun selanjutnya diharapkan bisa positif. Kemudian didapatkan IRR sebesar 12,22%. Kemudian yang kesembilan yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Hasil analisis kelayakan pada semua aspek manajemen menunjukkan bahwa usaha layak untuk dilaksanakan. Kemudian rekomendasinya, dengan data yang ada maka rekomendasi difokuskan ke proses produksi dan pemasaran, karena pada aspek produksi dan pemasaran merupakan inti dari jalannya usaha ini. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekian dari saya. Nun wal qalam wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.